الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Nur Ismi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kita sekarang akan mendengarkan inspirasi Al-Quran kajian tafsir yang akan dibawakan oleh guru kita Kiai Syah, dan beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dalam surat Al-Isra ayat 32. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca oleh qari'ah kita tadi, yakni ayat 32 dari surat Al-Isra, adalah sungguh mengingatkan kita agar kita jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan zina itu. Ayat ini luar biasa, memiliki makna yang dalam, bahkan lebih pas, lebih mengena ketika ayat ini dikatakan jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Ketimbang langsung dikatakan jangan berzina. Ini khususnya ayat tentang zina. Cobalah lihat, kalau ayat-ayat yang lain, kalau larangan-larangan yang lain yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, rata-rata langsung kepada larangan perbuatannya. Riba misalnya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jangan makan makanan secara batil, makanan yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan seterusnya, langsung pada fokus objek yang dilarang itu. Tetapi khusus zina, Allah mengatakan jangan dekati zina. Ini artinya mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Seperti orang yang berada di daerah terlarang itu berpotensi besar terjerumus ke dalamnya. Sama juga dengan orang yang berada di tepian jurang. Main-main di tepian jurang, dia berpotensi akan tergelincir di jurang. Apalagi ini urusan seksual. Di mana urusan seksual ini bahkan yang namanya laki-laki, wah, biasanya udah nggak tahan dah urusan seksual itu. Coba kita lihat Nabi Adam. Di surga dapat apa saja, makan apa saja, tinggal di mana saja, nggak tenang hidupnya, nggak ada perempuan, betul nggak? Maka diciptakanlah Hawa. Bahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Adam diturunkan di India, Bunda Hawa di Jeddah, ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Hah?
Jabal Rahmah, deketan mana India sama Jeddah ke Jabal Rahmah? Deketan mana? Jeddah, cuma berapa jam, hanya berapa kilo. Sementara India ribuan kilo. Siapa artinya yang mencari, yang butuh wanita? Laki-laki. Laki-laki nggak betah, ditinggal seharian aja udah stres, udah bingung. Benar nggak? Benar nggak gitu Pak Ustaz? Benar guru. Lah coba, katanya perempuan lemah, tapi padahal laki-laki yang lemah itu kan. Perempuan nih ya, lagi sakit kayak apapun, itu di meja makan udah tersedia sarapan. Benar guru, benar. Benar nggak? Benar guru. Kayak apapun sakit perempuan, kopi pagi udah tersedia, benar nggak? Lah ini laki-laki panas dingin dikit, aduh panas, bikin air panas. Dibikin air panas, kurang panas, manja banget ya. Makanya inilah Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan di sini dalam surat Al-Isra ayat 32, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu anizina wa an muqarrabatihi. Allah dalam firman ini melarang para hambanya untuk berbuat zina dan mendekati zina. Apa itu mendekati zina? Wa an mukhalatati asbabihi wa dawa'ihi, yakni segala faktor dan aspek yang bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina. Masya Allah, luar biasa, menarik yang guru sampaikan. Boleh saya bertanya ya guru ya? Silakan, dari apa yang susah tapi jauh susah baik. Enggak guru. Bu, boleh nanya boleh ya Bu ya? Nah, jadi kalau masalah zina ini kan memang kadang-kadang ngedeketin, ada yang begitu ada. Nah, jadi gimana guru buat caranya kita menghindari dari perbuatan zina dari hal yang terkecil? Ya, pertama hindari tamanni. Tamanni itu sering mengangan-angankan yang bisa membangkitkan gairah seksual. Ini biasanya bapak-bapak nih, nggak boleh ngelihat benda-benda yang menyerempet, nimbul syahwatnya. Niat donat ada lubangnya, langsung ngeres pikirannya, rusak itu, iya nggak? Kedua, hindari yang namanya al-qublah, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dengan sengaja tentunya. Yang ketiga, ini hindari daripada yang namanya berbicara yang membangkitkan baik gairah. Jangan hindari berbicara kata-kata yang berbau mesum. Apalagi nih biasanya nih, kita nih sekarang musim reuni, ada medsos, ketemu teman sekolah di medsos. Ya kan chattingan, nih hati-hati nih. Chattingan kalau udah japri itu udah jadi berduaan tuh. Kalau ada kata-kata yang berbau mesum membangkitkan gairah, itu bisa haram, bisa mendekati pada zina. Ini siapa? Lu Neng? Iya. Ini foto kapan? Yang dulu apa sekarang? Sekarang Bang. Ya Allah cakep banget Neng. Neng pakai formalin ya Neng? Kagak Bang. Emang kenapa? Awet, cantiknya awet. Kok Abang masih ingat emang sama Neng? Ingat lah Neng, Abang gak bisa melupakan Neng. Kalau Abang disuruh ngelupain Neng, Abang pasti ke kelurahan. Ngapain Bang? Minta surat tidak mampu. Yang berikutnya hindari berduaan nih, berkholwat. Jangan sampai kita berduaan apalagi di tempat sepi. Kata Rasul, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalisuhuma. Jangan sampai kita berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Kata ibu, Ustadz ngomong setan ke saya. Hati-hati, apalagi berduaannya di tempat yang sepi. Itu setan yang datang, setan uka-uka tuh. Iya, nggak lama uka jilbab. Habis uka jilbab, uka baju. Habis uka baju, uka nana. Iya. Lah kalau berduaan saja udah nggak boleh, apalagi pacaran. Nih kadang repot juga nih orang tua Bang Abai. Iya guru. Anaknya di rumah disuruh pergi, lu ngapain di rumah aja Neng, biar laku keluar sono. Udah tua lu belum punya pacar juga lah anaknya soleh disuruh pacaran coba. Bu. Nggak apa-apa anak jangan pacaran itu haram. Benar nggak? Ini anak nggak pacaran, soleh ngaji mulu disuruh main ke mall sono biar nyangkut lu laki-laki. Ya Allah.
Guru, satu lagi pertanyaan guru. Apa sih dampak sosial bagi orang yang selalu melakukan perbuatan zina? Ya, dampak sosialnya karena itu di sini saya lanjutkan Ustadz Abai. Ibnu Katsir menjelaskan ketika innahu kana fahisyah. Fahisyah ini beliau artikan ai dzamban aziman, dosa yang besar. Ketika manusia telah memiliki dosa yang besar, seperti tadi di muka saya katakan, dia maka hilang keberkahannya, dia hilang ketaatannya, umurnya diperpendek, rizkinya dipersempit, ketaatannya makin malas, yang datang hanya kejelekan, kemaksiatan, akhirnya tumbul kejahatan. Maka dari dosa besar itu bisa berantai memunculkan penyakit-penyakit sosial. Apalagi penyakit secara jasmani udah mesti itu mah ada penyakit yang kita kenal, penyakit HIV, penyakit spilis, gonore, apa gitu ya. Penyakit macam-macam, raja singa, macam-macam tuh, raja kerbau, segala macam dah. Pokoknya banyak menimbulkan penyakit tuh dari perbuatan zina itu. Itu baru dari penyakit fisik, di mana penyakit fisik berangkatnya dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa itu? Moral larinya. Akhirnya menimbulkan keresahan sosial, membuat masyarakat tidak nyaman, membuat masyarakat tidak tentram, muncul tindakan kriminal dan lain sebagainya. Bahkan secara pribadi orang yang melakukan perzinahan, kalau sampai lahir anaknya, terputus nasabnya. Tidak bisa saling mewarisi. Masya Allah. Begitu, Masya Allah, luar biasa. Guru, satu lagi. Ya. Apa dosa orang yang berbuat zina ini diampuni oleh Allah? Ya Ustadz Abai, semua dosa sebesar apapun Allah maha besar. Jadi kalau kita memang benar-benar ingin bertobat, perbuatan dosa apapun bahkan syirik sekalipun, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik menjadi tidak diampuni ketika kita sampai mati kita nggak bertobat. Itu udah nggak ada ampun dah. Udah nggak diampuni, udah dosa syirik itu. Kalau dosa yang lain kita mati belum minta ampun, masih ada harapan tuh. Ya kan? Tapi kalau dosa syirik, kita mati belum bertobat, nggak ada ampun. Tetapi selama kita benar-benar ingin bertaubat, segera mungkin bertobat. Allah maha besar, Allah maha penerima taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah maha besar. Kalau ada hambanya orang beriman yang terlanjur berbuat fahisah, berbuat dosa, menzalimi dirinya, berbuat keji, dia langsung sadar, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah lah tempat menerima taubat. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Syahdan yang telah memaparkan begitu dalam pembahasan daripada surah Al-Isra ayat 32 ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan membahas kajian tafsir inspirasi Al-Quran surah Al-Alaq bersama guru kita Kiai Ja'far Shadiq. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.